Kembali lagi ke channel YouTube Anto BMS. Kali ini aku akan membahas pertanyaan teman-teman Nuvo kenapa didol. Dan Nuvo ini tak dol, tak jual karena dibeli teman sendiri laku 90 juta. Awal mula aku bangun Nuvo ini kurang lebih nyelengi ya, kurang lebih 1 tahun lah pelan-pelan. Terus aku ngupgrade mesin ini pelan-pelan mulai dari uh, head KPH sekernya 72, pokoknya barangnya racing semua. ECU aku pakai yang BRT dan yang TB-nya aku pakai yang biasa, pakai Ataka awal mula. Namanya reset, aku naik spek terus, akhirnya naik spek sampai pakai ECU Araser sama TB UMA. Dan kiriannya ya pokoknya racing semua lah. Kenapa tak jual? Langsung aja ya. Kenapa tak jual? Sebenarnya motor ini nggak tak jual. Nggak tak jual motor ini memang. Uh, ada DM di permintaan teman Instagram. Permintaan pesan Instagram ya. Itu awal mula beliau itu tanya mau bikin motor atau ada motor yang dijual Block Up FU garapannya BMS. Dari situ tak ladeni sampai akhirnya kita lanjut di WA, di WhatsApp. Akhirnya lanjut di WA ya. Di WA itu tetap ngarapno mesin gini gini gini, mempercayakan kepada aku nyari no motor di garapno sampai jadi sesuai keinginan. Yang awalnya kepingin Mio Head FU, terus tak racun akhirnya pindah ke Nuvo Head FU ya kan. Udah di situ akhirnya tak belikan. Akhirnya aku beli Nuvo Head FU, kebetulan garapannya bengkelku sendiri juga BMS ya. Dan aku tahu riwayatnya, lumayan lah motor rewisan wis tinggal pakai. Selang beberapa hari, beliau ini yang punya motor ini yang titip ke aku anak Jakarta, orang Jakarta ya. Dia orang Jaksel. Dia ke Malang, main ke Malang, akhirnya kita ngobrol-ngobrol, ternyata beliau ini dulu juga alumninya pembalap Gor Kenaro, namanya Mas Adit. Singkat cerita, ke bengkel setelah ngobrol-ngobrol sama ketemu sama Pak Bowo juga, ketemu sama teman-teman ngobrol-ngobrol masalah mesin sampai nggak kerasa sampai jam 12 malam ngobrol. Akhirnya lanjut ke rumahku. Sebelum pulang, beliau ini nyoba motorku, Nuvoku yang kuning ini dicoba. Dengan pawakan yang tinggi besar, gede dhuwur ya. Dek ngegas narik-narik niku sik wani ternyata. Aku sampai bingung loh, kok sik wani Mas iki narik no. Nah dari situ langsung beliau ini nggak langsung pulang, lanjut ke rumahku kan. Ke rumahku di situ ngobrol lah masa lalu di Gorken Arok. Dulu pernah tahu aku pernah ngarepno pernah kepingin ngarepno di bengkel BMS, tapi pada saat itu nggak kesampaian soalnya jaraknya mungkin terlalu jauh ya. Dia di Pasuruan, sedangkan BMS di Malang. Riwa-riwi ini mungkin ada wis jedakane ngarep di Pasuruan kan gitu. Akhirnya dengan berjalannya waktu, Mas Adit ini balik lagi ke kota asal kelahiran, ke Jakarta lagi. Dari situ sekitar tahun 2010-an vakum mainan motor balap, vakum, fokus kerja. Ya sudah dari situ dia lama nggak mainan motor, terus dia iseng-iseng buka Instagram, lihatlah FYP ku, FYP uh, reels Instagramku ya. Di situ Mas Adit ini langsung DM aku. Dan aku kalau di DM pasti tak bales. Nggak pernah aku nggak balas. Kecuali pertanyaan yang nggak jelas. Asal tanya aja nggak tak bales. Pertanyaan nggak penting nggak tak bales. Cuma kalau kena ya tak bales rek. Aku gak sombong rek, tetap tak bales. Kembali ke yang mau beli motorku. Akhirnya ke rumahku. Dari bengkel ke rumahku sampai jam 3 pagi. Beliau ini ternyata
Setelah mencoba merasakan nuvoku, beliau langsung feeling, Mas, nuvo ini aja yang tak beli. Loh, terus nuvo satunya buat apa? Ya aku beli lagi nuvonya. Loh, gila nggak? Barusan beli nuvo 20 juta, mau beli nuvoku lagi. Terus aku bilang, Mas, nuvoku gak tak jual. Ini aku bangunnya pelan-pelan soalnya prosesnya panjang. Aku juga habis banyak. Sama habis berapa? Aku bilang habis sekitar 60 semua. Habis 60 juta. Kemudian beliau ini ngengkel. Beliau ini intinya mau beli motorku soalnya dulu kepingin beli ngarap motor di bengkel BMS nggak kesampaian gitu loh, nggak kesampaian. Dan uh, beliau tetap memaksa sampai aku bilang, Mas, ini motor sudah ditawar sama temanku waktu pertama kali jadi. Aku bilang, motormu habis berapa? Ditanyain gitu kan, habis 60-an kurang lebih. Tak beli ini tak ini. Mau madani piro? Kamu minta piro? Digituin. Ya berapa dulu akhirnya dia wes tak badani 20 jadi 80 juta. Aku nggak mau karena apa, ya ini niat gak tak jual, Nuvo ini gak tak jual wes gitu. Aku bilang, Mas, sudah ditawar 80 itu kata kasino lah. Mas Adit ini tanya, kalau misalnya dijual kami minta dibadani berapa, ada 80 juta. Enggak, Mas, gak tak jual. Tetap aku bilang gak tak jual. Dari situ oke lah, nggak ketemu sampai jam 3 pagi. Akhirnya beliau pulang dari rumahku langsung eh, malam itu juga balik ke Jakarta. Setelah Mas Sadit perjalanan nyampe Jakarta ya, rumahnya di Jakarta. Beliau itu langsung WA, Mas, aku udah sampai Jakarta. Oke Mas, Alhamdulillah sudah sampai. Sampean istirahat dulu. Enggak Mas, aku masih kepikiran sama Nuvo sampean, itu tetap dibahas. Pulang nyampe Jakarta, besoknya itu masih telepon-teleponan lagi selama 2 hari, telepon-teleponan. Intinya tetap fokus mau beli Nuvoku. Akhirnya ngobrol, Mas kasih waktu aku pemikiran 2 hari. Mas Adinya beliau nggak mau, dia tetap, Mas tak tunggu secepatnya 2 hari. Aku ini nggak tak jual, mikir aku bingung gitu loh, rek. Bingung aku, rek. Emang gitu loh. Soalnya mobilnya motor itu plat N, suratnya hidup. Wis cita-cita aku setahun yang lalu pengen bangun Nuvo, menisan injeksi, banter, sesuai slogannya BMS, Boys Banter, ya kan? Akhirnya nggak sampai 2 hari, Mas Adit itu telepon lagi. Telepon terus mau nggak sampai 2 hari kan? Mas, apa ya nunggu sampean minta pada berapa? Misalnya dari 80 itu. Sampean mau tak Mas? Mau. Ya wis lek mau, aku iseng aja ngomong. 90 juta, lek 100 juta kok kakean ya. Juga nggak niat ngedol sih. Aku iseng. Wis lek 90 juta nggak tak dol Mas. Sama Mas Adit langsung, oke Mas, deal 90 juta, tak beli, tak DP dulu, deal sebagai tanda jadi. Motor itu biar di situ dulu, nanti kalau aku minta kirim baru dikirim loh. Akhirnya di deal kan, di DP malam itu juga langsung di DP 10 juta. Aku bingung, waduh, Mas, aku guyon enggak ya Mas? Ya kan tadi bilang 90 juta, ya udah tak beli. Aku wong lanang, nggak mencela-menceli, wong lanang nomor siji lambi ini sing dijogo kan, dan di wong Jawa ya. Ya udah, akhirnya tak kasih no wis, ambil ya mbak sedih, mbak mikir, aduh eman, aku kaden info mana kan gitu. Dari situ beliau cuma minta di refresh mesinnya, disegerin, maksudnya disegerin itu dicek-ceki sebelum kirim Jakarta. Terus ngecek-ngecek kirian, ngecek seker dan lain-lain, ganti uli, nambah-nambah aksesoris, kayak nambah rem, apa-apa, baut pitan, ditambahin lagi. Udah, di aku kurang lebih itu 3 minggu, 1 bulan lah, 1 bulanan lah kurang lebih. Tepat hari eh, Jumat kemarin, akhirnya motor itu tak kirim melalui jasa paket KIB ya. Tak unggah no Grand Max, gue tak deloki kok sih gak tega, gak iso ngelepas ngono. Terus akhirnya
sampai paketan dibungkus nih Mas. Dibungkus sik koyo gak percaya ngono lho. Akhirnya dibungkus oke lah. Wis gak apa-apa wis. Aku mulai kurek ya terus terang ya, teman-teman ya. Rasanya koyo renyuh lho brebes mili aku. Koyo duh, nuhuku padahal iki tak gawe durung ono setahun. Dan bener-bener mesin iki fresh, enak, nyaman, gak nggodho sik enak-enake. Sik apik-apike juga lah, gak mboseni, sik seneng-senenge. Tapi gak apa-apa lah, mungkin iki wis anggap aja wis takdir ya. Ya bisa dikatakan ini mungkin rezekiku juga. Aku gak niat ngedol, tapi ada yang mau dengan harga fantastis 90 juta. Gak main-main nih, temenan 90 juta. Aku beli motor itu 5 juta rek. Anggap 5 juta aku beli bahan itu ya. Dengan aku mbandani, kurang lebih semua total 60. Dibadani 30 juta. Baru pertama kali ini. Biasanya aku jualan motor paling badi 10 juta, 5 juta, 2 juta. Gak mesti ya lihat kondisi baru kali ini. Jadi buat teman-teman semua ya, semangat bangun sepeda sing genah, sing rapi, sing rijik. Identitas kota Malang iki trend center ya. Malang iki sepedanya rata-rata mulai dulu aku jalan sepeda itu banter-banter, rijik-rijik totoane apik, gak lebay. Insya Allah panutane wong-wong iki tetep Malang. Pasti ada yang beli di situ. Semangat wis, gak ada matinya lek mainan motor. Mulai aku sik cilik sampai aku saiki wis gede. Duwe anak loro. Sepeda iki tambah suwe tambah edan wis monggo. Dan kalian teman-teman ya, jangan lupa kalau ke Malang apa ke Soekarno Hatta mampir ya. Inspired 27. Kaosnya apik, bahannya enak. Loh, top ini yo apik. Harganya ramah lah di kantong. Produk baru Racing Force segera datang ke Inspired 27. Dan aku terima kasih buat Mas Adit sudah mempercayakan mau merawat Nuvoku dibawa ke Jakarta. Yes, aku juga seneng, semoga sampean istri anak juga seneng. Apa yang sampean inginkan dulu kan juga akhirnya tercapai. Akhirnya kita nambah dulur juga. Dulu cuma kenal-kenal di trek-trekan di gor, jejer-jejeran, gandeng-gandeng biasa. Akhirnya sekarang bisa jadi saudara. Semoga Mas Adit sukses, tambah sukses. Uh, Planning berikutnya katanya kepingin beli Nuvo lagi, kepingin bangun Forza, kepingin bangun X-Max. Oke, tak doain lancar semua. Buat teman-teman, jangan pernah putus asa bangun sepeda. Wis lah. Kalau ada rezeki pasti laku mahal. Wis ya, terima kasih ya. Sampai ketemu lagi di YouTubeku selanjutnya. See you BMS Boys Banter. Bubble wrap sedemikian rupa ya, cek aman sampai tujuan. Baik-baik di Juragan Mas Adit Jakarta. Semoga terawat, semoga orangnya senang. Mas, Mawan, terima kasih nggih, matur nuwun. Mas Kipli matur nuwun nggih. Terima kasih. Tati Mas. Terima kasih Mas. Nggih, sampai ketemu Mas nggih. Nggih, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.